Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nurse Angelia Friska Tendean, SKEP MKEP, sebagai dosen tetap Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Kelabat. Pada saat ini saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya empu sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu konsep keperawatan komunitas. Mata kuliah ini ditujukan pada mahasiswa semester yang kelima dengan bobot SKS 2 SKS. Dengan fokus dari mata kuliah ini yaitu membahas tentang konsep dasar kesehatan dan keperawatan komunitas, program-program kesehatan atau kebijakan pemerintah dalam menanggulangi masalah kesehatan prioritas Indonesia, asuhan keperawatan komunitas, dan pembahasan yang terkait dengan isu dan kecenderungan masalah kesehatan komunitas. Mata kuliah ini juga berguna dalam memahami konsep dasar keperawatan komunitas dan berbagai area khusus dalam keperawatan komunitas, terutama terkait dengan masalah kesehatan yang lazim terjadi di Indonesia, dan memahami mekanisme jaminan layanan keperawatan komunitas, serta isu atau kecenderungan yang terjadi. Dan mata kuliah ini juga menjadi salah satu prasyarat untuk mengikuti mata kuliah lanjutan, yaitu keperawatan agregat komunitas. Pengalaman belajar dalam mata kuliah ini, mahasiswa dapat mengikuti ceramah, diskusi atau small group discussion, project based learning, kemudian pembahasan dan juga studi kasus. Materi pembelajaran dalam mata kuliah ini terdiri dari yang pertama, konsep dasar keperawatan komunitas, kedua, komunitas sebagai klien, ketiga, program-program kesehatan atau kebijakan dalam menanggulangi masalah kesehatan utama di Indonesia, dan yang terakhir, isu dan tren dalam pelayanan keperawatan komunitas. Capaian pembelajaran lulusan dalam mata kuliah ini terdiri dari 6 capaian pembelajaran lulusan yang tertuang di dalam rencana pembelajaran semester. Capaian mata kuliah dalam mata kuliah konsep keperawatan komunitas ini terdiri dari 2 capaian mata kuliah, yaitu yang pertama, merencanakan asuhan keperawatan komunitas dalam rentang sehat sakit. Kemudian capaian mata kuliah yang kedua, menyusun rencana asuhan keperawatan komunitas fokus pada peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit minimal pada area sekolah dan kesehatan kerja tersebut dengan menggunakan langkah proses keperawatan komunitas dan pelaksananya menggunakan pembelajaran berbasis proyek pengabdian kepada masyarakat. Dalam mata kuliah ini terdiri dari 3 komponen utama dalam proses pembelajaran, yaitu delivery, interaction, assessment atau DIA. Untuk delivery, saya memberikan materi serta RPS yang dapat diadu langsung di Learning Management System Universitas Kelabat, yaitu Unclub Classroom, serta presentasi interaktif yang langsung dilakukan secara tatap muka untuk mendukung pemahaman dari mahasiswa. Materi yang saya sampaikan didukung juga oleh beberapa media pembelajaran seperti video pembelajaran. Untuk interaksi dalam pembelajaran ini menggunakan 2 arah, yaitu dosen dengan mahasiswa melalui diskusi ataupun tanya jawab. Untuk assessment, sistem penilaian dalam mata kuliah ini menggunakan sumatif dan juga formatif. Untuk penilaian formatif terdiri dari kehadiran presentasi, sikap, proyek, tugas, dan kuis, sementara untuk penilaian sumatif terdiri dari ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Referensi pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini yaitu terdiri dari referensi buku yang ditulis oleh saya sendiri dan juga tim, kemudian ada referensi karya lainnya juga. Berikut ini adalah video pembelajaran pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu konsep keperawatan komunitas dengan materi pertemuan pada pertemuan yang ketiga, yaitu tahapan pencegahan. Selamat mengikuti. Oke, semuanya selamat siang. Kita akan segera memulai kelas kita pada siang hari ini. Namun seperti biasa kita akan awali dengan ibadah. Silakan yang sudah ditentukan untuk mengambil bagian boleh dimulai saja. Selamat pagi teman-teman. Jadi untuk renungan kita pada siang hari ini yaitu Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang memiliki lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dari ayat ini sudah jelas mengatakan bahwa setiap kali kita merasa kelelahan, capek dalam perkuliahan maupun skripsi yang kita jalani, kiranya kita tetap selalu
kembali kepada Tuhan. Saya mohon nama Yesus. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Bapa kami yang berada di sorga, puji syukur dan panjatkan kepadamu ya Tuhan. Pada siang hari ini kami mau berlepas kami dan kau berhati ya Tuhan. Inilah dalam kerajaan kami Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Oke, thank you Jesse. Baik teman-teman, hari ini seperti yang ada di rencana pembelajaran semester kita sudah masuk pada pertemuan yang ketiga untuk mata kuliah konsep keperawatan komunitas, yaitu tentang tahapan pencegahan penyakit. Ya, sama seperti yang kita sudah sampaikan pertemuan sebelumnya bahwa materi kita pada saat ini yaitu tahapan pencegahan penyakit. Nah, saat ini untuk tahapan pencegahan penyakit seperti yang teman-teman lihat di slide itu, untuk tujuan pembelajarannya itu kita akan coba mencapai sub-CPMK kita yang kedua, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan tahapan pencegahan penyakit. Yang pertama, ketepatan menjelaskan tahapan pencegahan penyakit. Kedua, ketepatan memahami tujuan dan strategi setiap tahap. Dan terakhir, ketepatan mengidentifikasi contoh pelayanan kesehatan utama di setiap tahapan. Jadi kurang lebih untuk hari ini kita akan bahas ada 3 bagian ya dalam materi ini. Yaitu yang pertama tentang tahapan pencegahan penyakit, bagaimana tujuan strategi setiap tahapan tersebut untuk bagi keduanya, dan yang terakhir mengidentifikasi contoh-contoh pelayanan kesehatan yang ada di setiap tahapan. Oke, sebagai introduction, nah ini kira-kira menurut teman-teman, ini saya suka kita berinteraksi melalui video ini. Teman-teman kalau lihat kira-kira kenapa kita perlu melakukan cuci tangan? Pasti semua di sini kan pernah cuci tangan ya? Atau ada yang tidak pernah cuci tangan? Ya, pasti semua ada yang cuci tangan. Apalagi kita perawat, salah satu prosedur utama kita itu adalah cuci tangan. Oke, kita tanya satu-satu dulu ya, diskusi kira-kira menurut kalian kenapa seseorang itu perlu cuci tangan? Siapa dulu di sini? Oh, Preti. Materinya tentang bakteri, sorry. Terhindar dari bakteri. Oke. Ada lagi pendapat yang lain? Rosa, Astrid, Yesi, atau Andre? Ya, silakan. Kalau dari saya untuk cuci tangan sendiri, itu kan ada banyak kegiatan yang harus kita buat dan didahului oleh cuci tangan. Nah, kalau misalnya kita sebelum makan, kenapa kita harus cuci tangan? Supaya untuk ketika kita menyentuh makanan itu kita terhindar dari contoh dari yang kita bilang itu terhindar dari bakteri. Kemudian kalau prosedur medis sendiri supaya kita tetap steril. Oke, betul sekali ya, tadi dari Preti terhindar dari bakteri, dari Andre contohkan bagaimana kebiasaan kita sehari-hari, terutama dalam praktek kita sebagai perawat ya, terhindar dari ketika kita melakukan prosedur lebih steril, kita bisa menularkan mungkin bakteri ke pasien ya. Ada lagi mungkin yang bagian depan ya, tadi kan bagian belakang. Kalau bagian depan, kira-kira apa alasan kalian untuk melakukan cuci tangan selain yang tadi? Tambahan, Astrid, Rasa, apa saja yang mungkin terlintas di pikiran kalian? Kenapa kita perlu cuci tangan? Untuk apa kita cuci tangan ya? Ya, Saya diri sendiri mungkin kalau cuci tangan mencegah juga untuk penyebaran bakteri dari mungkin ada trauma tangan, untuk hal-hal yang bisa terpegang nanti saja. Oke, ya, nanti sama ya seperti yang tadi ya. Dari kita cuci tangan, kita boleh terhindar dari kontaminasi mungkin dengan orang lain ataupun sebaliknya ya. Itu yang teman-teman sudah sampaikan itu betul ya. Seperti topik kita pada hari ini memang berkaitan dengan tahapan pencegahan penyakit. Nah, seperti video yang tadi memang kenapa perlu cuci tangan, dasarnya itu adalah supaya kita boleh terhindar dari berbagai macam penyakit, baik kita ke orang lain atau orang lain ke kita sendiri. Oke, selanjutnya seperti yang ada di sub CPMK tadi atau tujuan pembelajaran tentang tahapan pencegahan penyakit, ada 3 yang akan kita pelajari. Yang pertama itu pencegahan primer, kedua itu pencegahan sekunder, dan terakhir itu adalah pencegahan tersier. Kita akan belajar itu secara
one by one, satu persatu. Kita akan melihat bagaimana contoh-contohnya ya, supaya teman-teman mulai paham betul tentang tahapan pencegahan, karena ini adalah satu materi paling penting ya di dalam keperawatan komunitas ya. Oke, kita masuk ke level pencegahan yang pertama atau tahap pertama, yaitu pencegahan primer. Nah, pencegahan primer itu apa tujuannya? Mencegah terjadinya suatu penyakit atau masalah kesehatan. Semuanya sebenarnya levelnya itu mencegah penyakit, supaya kita jangan sampai terkena penyakit ya, tapi dibagi berdasarkan level-levelnya. Ini yang pertama primer, mencegah terjadi suatu penyakit atau masalah kesehatan. Nah, berarti sasarannya siapa? Karena ini mencegah supaya jangan sampai orangnya sakit, berarti sasarannya itu orangnya masih sehat ya. Nah, apa contohnya yang bisa kita lakukan bagi orang yang sehat supaya orangnya itu tidak terkena penyakit atau masalah kesehatan? Ini yang pertama, strateginya adalah kita lakukan promosi kesehatan, upaya pencegahan khusus untuk penyakit tertentu. Contohnya kita bisa lakukan promosi gizi, olahraga teratur, bahkan perlindungan spesifik seperti imunisasi. Contohnya apa ya imunisasi? Ada yang masih ingat? COVID. Supaya kita tidak kena COVID, tentunya kita perlu imunisasi. Apalagi contoh-contoh lainnya? HPV, misalnya HPV untuk mencegah penyakit apa? Apa? HPV. Lebih spesifik lagi. Kan HPV kepanjangannya human papillomavirus ya. Untuk mencegah penyakit yang di perempuan itu misalnya apa? SK. Yang sering terjadi di Indonesia penyakit apa? Ya, anthrax. Ya, jadi kenapa dikasih imunisasi atau vaksinasi HPV? Salah satunya untuk perempuan ya, penyakit mencegah penyakit yang namanya kanker cervix. Ya. Oke, saya rasa banyak yang teman-teman mungkin sudah pelajari di mata kuliah yang lain yang terkait dengan imunisasi, khususnya mungkin di pediatrik ya, ada banyak imunisasi. Nah, itu adalah contoh bagaimana kita melakukan perlindungan supaya orang itu tidak sakit. Jadi kalau untuk pencegahan primer, ingat ya, orangnya itu sehat. Kemudian contoh strategi yang bisa kita lakukan adalah kita bisa lakukan promosi kesehatan atau pendidikan kesehatan, edukasi. Kemudian yang terakhir kita lakukan imunisasi atau perlindungan spesifik. Jadi ada dua cara yang bisa kita lakukan ya untuk pencegahan primer. Oke, kita masuk ke level yang kedua, pencegahan sekunder. Apa tujuannya? Upaya untuk mengidentifikasi dan mengintervensi penyakit secara dini sebelum gejala berat muncul. Nah, kalau kata identifikasi, berarti kalau identifikasi kita artikan sebagai apa ya? Periksa, apa lagi? Mengenal, mencari tahu, ya. Berarti otomatis kalau bicara mengidentifikasi, kita mau cari tahu apakah orang ini mengalami masalah kesehatan atau suatu penyakit. Nah, itu tujuan kita untuk pencegahan sekunder. Kedua adalah mengintervensi penyakit secara dini sebelum gejala berat itu muncul. Nanti kita lihat ya, sasarannya siapa? Orang yang sudah ada tanda dan gejala penyakit, serta populasi yang memiliki faktor resiko. Ya, contoh yang faktor-faktor resiko seperti apa kira-kira? Orang-orang yang memiliki faktor resiko suatu penyakit. Atau contoh hipertensi. Orang-orang yang bagaimana yang beresiko mengalami hipertensi? Lansia, sudah pasti ya, otomatis kan kalau sudah lanjut usia, otomatis terjadi perubahan fisiologis dalam tubuh, salah satunya itu akan membuat tekanan darahnya itu tinggi, makanya bisa terkena penyakit hipertensi. Oke, kita lihat strateginya. Karena sasarannya adalah orang yang sudah ada gejala atau tanda, maka kita harus langsung treat. Kalau dia punya gejala panas, kita harus kasih obat panas. Ya, kalau dia gejala sakit kepala, maka kita harus sesuaikan dengan gejala yang sementara dialami oleh
klien tersebut. Nah ini kita konsepnya komunitas, kita bukan rumah sakit, berarti kalau kita di komunitas, bagaimana cara kita memberikan pengobatan? Tentunya harus kolaborasi ya dengan ke puskesmas. Ya, mungkin ya kita kalau di komunitas kita datang ke rumah periksa kemudian dok sakit kepala demam langsung diberikan obat. Dan itu adalah tugas dari dokter untuk membuat resep. Ya kita nanti bisa berkoordinasi dengan dokter yang pada dasarnya kalau di komunitas itu adalah puskesmas ya. Oke, itu yang strategi pertama. Yang kedua adalah karena tadi disampaikan mengidentifikasi tujuannya, berarti strategi yang kita lakukan adalah deteksi dini. Apa ini arti deteksi dini? Maksudnya deteksi apa sih arti kata deteksi? Detect. Mengetahui, mau cari tahu ya, cari tahu secara dini. Berarti kalau secara dini, ya sebelum dia berat, orang sudah harus cari tahu ya, sudah mulai muncul tadi kan di sasaran, muncul dia punya gejala, muncul dia punya tanda. Ini sakit apa ya? Kayaknya sudah muncul gejala-gejala tanda seperti ini. Kita bisa curigai di suatu penyakit, tapi membuktikan itu kita harus cek. Kita harus screening atau kita harus deteksi ya. Nah ini contohnya tadi sudah kita diskusikan, pemeriksaan HIV misalnya untuk mereka yang bekerja sebagai pekerja seksual ya, itu kan pekerjaan mereka sangat berisiko. Otomatis kita tahu itu orangnya sudah berisiko, jangan sampai dia sudah kena. Nah kita harus selalu cek ya, deteksi dini ya sedini mungkin. Nah seperti tadi saya bilang kalau dia ada demam kita bisa lakukan pengobatan secara kolaborasi dengan memberikan contoh antipiretik ya. Oke, itu level yang kedua atau pencegahan sekunder ya. Kita masuk ke yang ketiga terakhir, pencegahan tersier. Tujuannya mengurangi dampak penyakit lanjut atau cacar. Ini lanjutan dari tahap sekunder. Kalau sekunder kan baru muncul tanda dan gejala ya. Kalau dia di pencegahan tersier itu memang sudah dipastikan sudah terdiagnosis suatu penyakit dan otomatis tujuan kita mengurangi dampak penyakitnya lebih lanjut, bahkan cacar, bahkan kematian. Ya, sasarannya siapa? Orang yang sudah terdiagnosis atau mengalami masalah penyakit. Ya. Strategi yang bisa kita lakukan contohnya rehabilitasi medis, misalnya fisioterapi, contoh bagi pasien stroke, bagi contoh dia kalau dia terkena fraktur mungkin atau sebagainya, kita bisa lakukan fisioterapi. Bisa juga dukungan psikososial mungkin misalnya kalau dia ada trauma, contoh ya. Atau ada banyak hal sebenarnya, cuma contoh-contoh sebagian untuk kira-kira kita boleh melakukan intervensi bagi orang-orang yang sudah mengalami masalah penyakit. Nah, kira-kira contoh untuk pasien stroke selain fisioterapi oleh memang petugas fisioterapi, sebagai perawat apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dampak penyakit lanjut atau kecacatan? Intervensi perawat untuk yang tersier ya, range of motion ya. Kalau fisioterapi kan memang bagian fisioterapi ya, tapi kalau kita di perawat itu yang bisa kita lakukan bagian fisioterapinya itu dengan lakukan range of motion, baik itu aktif ataupun pasif tergantung dari bagaimana kondisi dari pasien tersebut atau klien tersebut. Oke, kita review lagi guys. Ini sudah selesai sampai 3 tahap, kita review dulu ya. Untuk yang primer, sasarannya siapa? Sehat. Strateginya ada 2, masih ingat? Bisa penyuluhan, juga imunisasi. Ya, penyuluhan dan imunisasi. Oke. Pencegahan sekunder, sasarannya siapa? Oke, sudah ada kawalan gejala penyakit. Kedua, orang yang memiliki faktor resiko. Oke, terakhir yang level tersier, sasarannya adalah paling gampang ya. Oke, sudah ya. Kita akan tes nanti, betul masing-masing itu boleh paham atau cuma dengar-dengar dari orang ke orang ya. Kita tes satu-satu. Dari Tasya. Menurut Tasya, ini ada video
video, perawat ini memberikan edukasi pada orang yang sehat tentang aktivitas olahraga setiap hari minimal 30 menit. Kira-kira ini masuk pencegahan yang mana? Primer, sekunder, atau tersier? Oke, betul ya. Jadi sudah jelas ya, orang yang sehat pencegahan itu adalah pencegahan primer. Oke, masih ada lagi ya, kita berpindah. Oke, ini intervensinya perawat melakukan pemeriksaan tekanan darah pada manusia. Dari siapa ini? Dari Jesse. Masuk pencegahan yang mana ini? Ya, betul, pencegahan sekunder. Oke, terakhir ya, habis itu nanti kita tanya jawab ya, kalau masih ada beberapa hal yang mungkin kalian kurang pahami. Oke, selanjutnya perawat memberikan imunisasi pada anak. Level mana ini? Primer, sekunder, tersier? Apa? Primer. Betul ya. Jadi karena di primer itu selain kita berikan edukasi, kita juga bisa memberikan perlindungan spesifik lewat. Oke, sudah pintar-pintar ya. Oke, terakhir, perawat melakukan range of motion pada penderita stroke. Ini bagian dari level pencegahan yang mana? Ya, karena orangnya sudah dikatakan sudah sakit. Gampang ya. Jadi ingat saja, primer orangnya sehat, sekundernya kita naik level ke atas, sudah ada di awal percobaan ada awal ya, sudah muncul gejala dan tanda penyakit ya, atau orang yang sudah memang beresiko. Ketika itu yang sekunder itu sudah dipastikan orangnya memang sudah terdiagnosis. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Kita diskusi dulu kira-kira dari pelajaran kita hari ini untuk yang primer, sekunder, tersier. Ini sudah termasuk tiga pembahasan tujuan yang tadi ya, yang sudah kita sampaikan untuk kita capai pada hari ini. Sudah dirangkumkan sedemikian rupa supaya teman-teman boleh pahami. Dan kira-kira hari ini ada yang mau ditanyakan teman-teman untuk yang sudah kita pelajari? Primer, sekunder, tersier. Contoh-contohnya mungkin boleh kita diskusikan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Andrew. Mau bertanya, kalau misalnya kita memberikan tadi penyuluhan terus orangnya kayak tidak mendengar, itu gimana? Oke, terima kasih pertanyaan yang sangat baik. Bagaimana kalau di level pencegahan primer kita akan memberikan edukasi supaya mereka tidak terkena penyakit, tetapi mereka yang tidak mau ya. Apa strateginya? Ya, ada mungkin yang mau jawab dulu? Ada? Kira-kira bagaimana strategi? Oh, dari Andre. Oke, kalau untuk menjawab pertanyaan dari Andrew, mungkin kita bisa membangun hubungan dulu dengan mereka, jadi membangun hubungan saling percaya. Karena dengan begitu mungkin perlahan-perlahan mereka akan mengikuti apa yang edukasi yang kita berikan. Karena kalau misalnya kita mengharapkan mereka langsung mengikuti dari arahan kita, itu mungkin itu sangat sulit. Jadi mungkin langkah awal itu kita harus membangun hubungan saling percaya terlebih dahulu, baru mungkin mereka akan mengikuti edukasi yang kita berikan. Betul, itu strategi yang sangat baik ya. Saya rasa juga diterapkan di keilmuan yang lain ya. Karena memang kalau kita datang ke klien keluarga yang memang kadang mereka tidak mau dengar, hal pertama yang bisa kita lakukan kita BHSP dulu ya, atau bina hubungan saling percaya. Ini ketika mereka sudah percaya, mereka juga kadang suka untuk mendengar apa yang akan kita sampaikan. Bukan cuma suka ya, bisa saja memang langsung diterapkan. Karena mungkin kadang misalnya kita juga sebagai perawat keluarga kita, contoh misalnya, kadang mungkin yang kita sampaikan ke keluarga, kadang mungkin mereka juga tidak dengar ya misalnya ya. Walaupun sebenarnya istilahnya sudah dekat, sudah kenal ya. Ada juga tipikal orang seperti itu. Nah, bagaimana strategi lebih lanjut? Kalau tadi kan mungkin BHSP bagi orang yang belum kenal. Kalau yang kita sudah kenal, bagaimana caranya? Oke ya. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan sebenarnya, dan banyak hal bisa terjadi di komunitas ya. Itu sering-sering terjadi ya hal seperti itu.
Tetapi yang pertama yang bisa kita lakukan adalah memang untuk merubah suatu kebiasaan itu tidak gampang. Kita berulang-ulang. Hari ini mungkin dia tidak dengar, besok saja kadang kalau kita bilang lagi, sampaikan lagi, edukasi kembali, bisa saja dia dengar. Ya, itu benar-benar butuh proses untuk merubah suatu kebiasaan. Apalagi kebiasaan itu sudah sering dilakukan, merokok misalnya, minum alkohol ya. Tapi kalau kita terus-menerus memberikan edukasi, kita lakukan pendekatan dengan baik ya, itu sudah pasti akan bermanfaat bagi mereka. Apalagi kita kalau dengan edukasi sudah dengan contoh, misalnya ini contoh bagi mereka yang contoh merokok terus misalnya. Ini hasilnya, misalnya terjadi kanker paru-paru misalnya. Nah, itu kan bisa jadi aware bagi mereka. Dan karena itu mungkin bisa, oh iya ya, kayaknya kita harus hidup lebih sehat. Ya. Oke, baik teman-teman, hari ini waktu kita sudah habis. Sayang sekali nanti kita mungkin bisa diskusikan kembali lagi di pertemuan berikut kalau masih ada yang kita diskusikan. Baik teman-teman, hari ini kita akan tutup untuk pembelajaran kita pada pertemuan kita yang ketiga ini. Untuk pertemuan yang keempat, seperti di RPS, kita akan mempelajari terkait dengan epidemiologi. Ya, untuk materi-materi RPS juga teman-teman bisa kembali untuk akses di LMS kita ya, atau di Google Classroom. Oke, baik, kita akan tutup, kita akan berdoa. Silakan yang sudah ditentukan untuk berdoa, untuk boleh pimpin kita dalam doa. Baiklah, kita semua berdoa. Bapak di surga, terima kasih Tuhan karena kasih pada hari ini boleh selesai dengan baik. Biarlah apa yang kami dapatkan dari Tuhan yang dapat menjadi bekal untuk kami semua untuk di masa depan kami nanti. Terima kasih Tuhan karena kami melanjutkan aktivitas kami, memberkati kami untuk bisa bersama buat di dalam Yesus yang akan bersama kami. Oke, terima kasih banyak.